Terkejut, Morgan dan Alika bercanda tawa sepanjang perjalanan di dalam mobil. Alika baru tahu bahwa Morgan ternyata sangat hangat, humoris, dan cukup perhatian menurutnya. Morgan, oh ya Alika, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Alika, tanya saja Pak. Alika tergelak. Ia masih dalam suasana bahagia sehabis bercanda dengan Morgan tadi. Morgan, ngomong-ngomong kau sudah pernah pacaran belum? Kontan Alika terenyak dengan pertanyaan itu. Ia menatap Morgan yang tengah menyetir sedikit malu. Alika, sudah Pak. Morgan, berapa kali? Alika, berapa kali ya? Alika agak gugup saat menjawab. Sedikit hal yang tidak dia sukai. Morgan adalah tipe pria yang sangat detail saat bertanya. Alika, mungkin sekitar 7 kali. Morgan, 7 kali. Morgan terkejut kemudian tergelak. Alika, iya Pak, kurang lebih segitu. Memangnya kenapa? Bapak tidak percaya ya kalau gadis culun seperti saya memiliki pacar? Morgan, percaya kok. Ada kalanya cinta tak hanya dilihat dari fisik saja. Tetapi hati dan perilaku juga dapat mendorong seseorang menyukainya. Alika, iya sih Pak. Kalau Bapak bagaimana? Morgan, bagaimana apanya? Alika Morgan menoleh. Bapak sudah pernah pacaran berapa kali maksudnya? Mendengar itu Morgan malah tertawa. Morgan, saya belum pernah pacaran sama sekali. Alika, hah, Alika melotot tidak percaya. Bapak bercanda ya? Mana mungkin pria semapan dan seganteng Bapak tidak pernah pacaran? Morgan pun ikut tertawa. Morgan, tidak pernah Alika. Alika, serius? Kok bisa begitu Pak? Morgan, iya serius. Sejak kecil saya sudah dididik ke dunia bisnis. Jadi memang kurang mengenal wanita. Alika, wah, hebat sekali ya. Tapi Bapak masih suka wanita, kan? Alika sengaja mengajak bercanda karena sudah mulai nyaman dengan Morgan. Morgan, ya sukalah. Morgan tertawa. Mereka sudah hampir sampai di tempat tujuan hanya beberapa meter lagi. Morgan, memangnya kau pikir saya pria apaan? Alika, hehe saya bercanda Pak. Alika juga ikut tertawa. Morgan, tapi sekarang kau jomblo kan Alika? Alika, iya jomblo Pak. Semenjak mulai mengerjakan skripsi sampai lulus kuliah saya memutuskan sendiri. Morgan, memangnya sekarang tidak ingin pacaran? Dengan teman sekantor misalnya. Alika, hahaha, Bapak bisa saja. Saya ini, kan jelek. Siapa pula yang mau memacari saya? Morgan, mungkin saja ada yang mau. Morgan tergelak. Alika, mana mungkinlah Pak. Memangnya Bapak sendiri mau dengan orang jelek seperti saya? Goda Alika sambil terus tertawa. Namun, jawaban Morgan berikutnya membuat ia mati kutu seketika. Morgan, mau. Nasya adalah. Jawaban Morgan membuat dua bola mata Alika nyaris berpindah tempat dari singgasananya. Alika, Bapak yang benar saja. Masa mau pacaran sama saya? Namun beberapa detik kemudian dia tergelak. Alika, bercandanya jangan kelewatan Pak. Nanti saya baper. Morgan, saya tidak bercanda. Alika langsung gugup bukan main. Mobil sudah berhenti di depan sebuah resto. Tetapi keduanya masih belum beranjak turun juga. Morgan, kalau saya mau kamu mau apa? Alika terdiam sambil menelan salivanya. Morgan, kau diam. Morgan mendekat ke arah Alika. Mencondongkan tubuhnya agak intim hingga Alika refleks mendorong dada pria itu seketika. Alika, Bapak mau apa? Morgan, hanya melepas seatbelt. Jangan galak-galak. Morgan lalu melepasnya meski sudah didorong oleh Alika. Pipi Alika langsung merona begitu Morgan kembali duduk melepas seatbelt miliknya sendiri. Alika, terima kasih Pak. Morgan, sama-sama. Semuanya terdiam dan tidak membahas hal yang tadi. Selepas makan siang, mereka kembali pulang ke kantor. Morgan bertanya pada Alika tentang Devan. Morgan, oh ya, tadi Pak Devan sampai kantor jam berapa? Alika, 11:30 Pak. Morgan pasti dia sedang ada masalah dengan kekasihnya. Alika Nasya, iya Pak. Morgan sontak menoleh. Kau tahu dari mana? Alika langsung salah tingkah seperti orang gugup. Alika, Alika. Tadi saya tidak sengaja mendengar Pak Devan menyebut nama Nasya di telepon. Alika tertunduk. Morgan, Nasya itu adikku.
Alika, apa? Adik Bapak, Morgan, iya. Mereka sudah lama menjalin hubungan. Tetapi adikku tidak terlalu suka dengan sikap Devan yang posesif. Sifat adikku sangat keras kepala dan tidak mau dikekang. Alika, ah begitu. Morgan, dia baru saja kabur ke luar negeri. Mungkin Pak Devan frustrasi gara-gara itu. Alika, pantas saja Pak Devan terlihat sedih. Kalau boleh tahu kenapa adik Bapak kabur ke luar negeri, Pak Morgan? Dia ingin mengejar cita-citanya. Mengambil $2 jurusan desain. Alika, wah keren sekali. Bukannya Pak Devan harusnya mendukung. Tentang Devan, Alika, wah keren sekali. Bukannya Pak Devan harusnya mendukung. Morgan, harusnya sih begitu. Tetapi dia ingin cepat-cepat segera menikah. Sementara Nasya masih ingin melanjutkan S2. Alika, begitu. Susah memang kalau kita tidak sependapat dengan pasangan. Morgan, iya. Alika sebenarnya ada hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Alika melirik Morgan. Boleh, kan, Morgan? Boleh saja. Mau tanya apa? Morgan sedikit memelankan laju mobilnya agar mereka dapat leluasa mengobrol. Alika, menurut yang Bapak ceritakan, Pak Devan seperti sangat mencintai kekasihnya. Tapi kenapa ya? Saat mencari calon sekretaris Pak Devan malah mencari seseorang yang mau diajak melakukan hubungan ranjang. Bukannya itu aneh? Saya sedikit kurang paham dengan hal ini. Untungnya saya bukan selera Pak Devan. Jadi hidup saya aman. Morgan, oh itu masalahnya. Bagus juga pertanyaanmu. Morgan menoleh ke samping, memperhatikan Alika yang tampak penasaran kemudian mulai fokus ke jalan lagi sambil bercerita. Morgan, sebenarnya Pak Devan melakukan itu bukan karena dia bukan pria baik-baik. Alika, maksudnya bagaimana? Pak, Alika tampak antusias sekali. Morgan, Pak Devan melakukan itu karena tidak ingin bergabung dengan perusahaan ayahnya. Dia memiliki keinginan dan cita-citanya sendiri. Dia tidak suka bergabung di dunia tekstil. Pak Devan bercita-cita menjadi seorang koki terkenal dan bergabung di dunia F&B. Tetapi ayahnya melarang karena dia adalah penerus keluarga satu-satunya. Alika, ya ampun. Alika menutup mulutnya. Morgan, Pak Devan sengaja melakukan itu untuk memperburuk citranya. Dia ingin para pemegang saham menendangnya dari jabatan. Tetapi saya selalu berusaha membawa nama baik Pak Devan. Menggantikan tugasnya agar dia tetap bertahan. Mungkin pada akhirnya Pak Devan menyerah sendiri. Dan sekarang berakhir memilihmu sebagai sekretaris. Karena masalah sekretaris pribadi Pak Devan sayang tidak bisa ikut campur apalagi mengatur. Kamu adalah pilihannya. Alika terdiam pura-pura mengangguk paham. Pantas saja Devan melimpahkan semua pekerjaannya pada Alika. Ternyata ini toh rahasianya. Tahu seperti itu Alika tidak perlu berdandan jelek. Tapi nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Mau tidak mau Alika harus menyesuaikan diri dengan pilihan barunya.